Kita telah memuji Bapa Yahweh bagi bangsa Israel. Sekarang kita memuji Bapa Yahweh bagi Indonesia dan bagi Ambarawa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sema Indonesia. Sema Indonesia. Yahweh Sema Ambarawa, Sema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Bukan hanya Israel, tetapi Indonesia dan Ambarawa harus dengar. Yahweh Elohim kita, Dia Echad, Dialah satu-satunya Elohim yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Itulah sebabnya pada saat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat yang akan mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Tegur kami dan ajar kami ya Bapa, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, kalau pada saat ini kita bisa berkumpul dengan tubuh yang sehat sebagaimana kita ada saat ini. Bapak Ibu, untuk firman pada hari ini sebetulnya merupakan kelanjutan daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Kalau minggu lalu, pertanyaan datang dari salah satu subscriber saya, teman WA yang ada di Semarang dan dari Ibu Ruth Rubiah. Nah, untuk hari ini berdasarkan pertanyaan logis dari Pak Peter Purnomo dan pertanyaan dari Ibu Gembala Ralintati dari GPF Petra yang ada di Kalimantan Tengah. Saat ditanya dengan pertanyaan menjebak, saya tidak tahu apakah pertanyaan ini menjebak atau yang bertanya dijebak orang lalu ditanyakan kepada Ibu Gembala Ralintati. Tetapi saya bersyukur saudara-saudara kita ini ketika tidak bisa menjawab secara tepat, beliau tanyakan kepada saya untuk menjawab secara firmaniah. Dan dua pertanyaan ini, baik dari Pak Peter Purnomo maupun dari Ibu Gembala Ralintati, sebetulnya saling kait-mengkait dan harus dijawab. Bukan sekedar firman yang berisi motivasi,
Tetapi bukan berarti penyampaian firman yang berisi motivasi atau memotivasi jemaat sebagai motivator itu salah. Tidak. Tetapi pada akhir zaman ini memang ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teologis yang perlu dijawab, yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan ketika tidak diberikan jawaban yang sesuai dengan firman. Nah, sekarang kita lihat presentasi yang pertama. Nah, yang sebelah kiri itu pertanyaan secara lengkap, sebelah kanan saya besarkan. Ini dari Pak Peter Purnomo. Shalom Pak Yakub, saya ada usulan jika berkenan untuk Bapak mohon dikhotbahkan. Mengapa Tuhan Yesus kembali ke sorga, kok tidak tinggal saja di bumi sampai akhir zaman? Yang ini saya taruh jawabannya di bagian belakang. Kemudian lanjutnya, saya dalam hati masih bertanya-tanya juga, apakah waktu Tuhan Yesus disalib dan sebelumnya disesah, apakah Bapa Yahweh juga di sorga merasakan sakit yang sama seperti Yesus? Ini pertanyaan logis. Ya, dan kita tidak bisa menjawab, oh ya cukup sampai di situ. Enggak, tetapi harus kita jawab secara firmaniah. Kemudian yang berikut, nah ini dari Ibu Gembala Ralintati, sebelah kiri secara lengkap, sebelah kanan saya besarkan bunyinya, Shalom Aleichem, selamat sore Pak Yakub Sulistyo. Ada pertanyaan dari seorang gembala yang ditujukan kepada saya, menanyakan makna dari Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 17, dan Lukas 3 ayat yang ke-22, dan dari ayat-ayat ini, secara pengertian awam, sepertinya Yahweh Elohim berbeda pribadi dengan Yeshua. Saya kesulitan untuk menjelaskan, mohon bantuan Pak Gembala Yakub Sulistyo, terima kasih. Lalu saya memberikan jawaban, coba tonton video-video ini ya Ibu Gembala. Sebetulnya semua jawaban sudah ada, tetapi yang perlu kita perhatikan karena ayat-ayat yang tadi disampaikan, coba naik ke atas. Nah, Matius 3 ayat yang ke-17, Matius 17 ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 17, dan Lukas 3 ayat yang ke-22, itu membicarakan tentang Yeshua dalam kapasitas seperti manusia. Sehingga Yeshua dengan Yahweh nampaknya dalam tanda petik berbeda. Nah, nanti kita akan terangkan. Yeshua itu seperti moto gereja pemulihan firman, kalau ada yang mengatakan Yeshua Masya, dialah Yahweh. Itu sudah uji materi, saudara-saudara, uji materi teologia. Yeshua itu Yahweh, bukan seperti statement saya sebelum mengenal dengan baik Bapak Yahweh yang mengatakan Yeshua itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Nampaknya benar, tetapi itu masih bisa disanggah. Yang benar, Yeshua itu bukan 100% Tuhan dan 100% manusia, tetapi Yeshua 100% Tuhan dan 100% seperti manusia. Karena itu saya sudah berdiskusi dengan ChatGPT yang bukunya sudah bisa saudara miliki. Itu argumentasi teologia dan ChatGPT punya standar kebenaran sesuai dengan data. Tetapi yang selama ini disampaikan tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Maka saya menyanggahnya. Sehingga terjadilah perdebatan dengan ChatGPT
Dan setelah ChatGPT saya terangkan, karena ChatGPT ini adalah komputer yang tidak punya perasaan, kalau salah ya dia mengaku salah, saudara-saudara. Beda dengan pendeta atau manusia, ketika salah tidak mengakui kesalahannya, tetapi membela diri. Kalaupun mengakui kesalahan, ya Pak, saya salah karena begini begitu. Ya, artinya tidak 100% mengakui, ya memang salah, sudah titik. Yesua itu bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia. Ini perlu saya ulang karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Setelah saya ulang, nanti di bagian bawah adalah poinnya jawaban. Yang pertama, Yesua bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia. Kenapa? Karena kalau manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Roma 3 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation mengatakan, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Karena kekurangan kemuliaan Elohim, maka dia tidak bisa menjadi manusia sempurna. Dan tidak ada orang yang sempurna. Hanya Yesua yang sempurna, karena Yesua bukan manusia. Hanya wujudnya saja. Kemudian yang kedua, Yesua bukan manusia, karena kalau Yesua manusia berarti terdiri dari percampuran spermatozoid dan ovum. Dari sperma laki-laki dalam hal ini adalah Yosef, dan ovum atau sel telur dari Miriam atau Maria. Ayatnya ada di dalam Matius 1 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef bin Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes, bukan dari percampuran spermatozoid dan ovum, tetapi dari apa? Ruach HaKodes. Pak, bisa saja memang itu dari Ruach HaKodes, tetapi kan sementara ada di dalam kandungan, mungkin juga tercampur dengan spermanya Yosef. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-25-nya dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yesua. Setelah Yesua lahir, baru Miriam melakukan persetubuhan dengan Yosef dan memiliki anak-anak seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-55, ada Yakob, Yosef, Simon, dan Yehuda. Itu kalau Yesua manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika Yesua itu manusia, berarti kita mentuhankan manusia. Padahal Yesua tidak bisa jadi Tuhan kalau Yesua manusia. Artinya manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi seperti manusia, bisa enggak? Sangat bisa, namanya Tuhan, dia maha kuasa, El Shaddai. Dia mampu melakukan apapun dan dia bisa menjadi berapapun dan bagaimanapun. Namanya Tuhan. Dan Yesua itu Yahweh yang turun ke bumi. Yang pertama,
Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang mengatakan, Ani wahaf echad, aku dan Bapa satu. Kemudian di dalam Yohanan 8 ayat yang ke-24 yang berbunyi, Laken amarti lakem kita mutu fakato tehem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tehem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa yang disebut dia di sini? Siapa yang disebut dia di sini? Yahweh. Jangan ragu-ragu, saudara-saudara. Kemudian, Yohanan 15 ayat yang ke-23 di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Hasne oti husne gam et avi. Siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Kalimat ini merupakan kalimat sinergi. Siapa yang membenci Bapa, dia membenci aku. Artinya siapa yang membenci aku, dia membenci Bapa. Sinergi berputar. Ya. Jadi antara Yesus dengan Yahweh itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kitab suci lebih lanjut mengatakan seperti yang ada di bagian atas 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Ki selosa hamidim basamayim, ha'af, wahadafar, weruah hakodes, uslastam ekhathema. Sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau yang di sorga. Bapa, yaitu Yahweh, Firman, yaitu Yeshua, dan Ruach HaKodes, yaitu Immanuel, Elohim yang ada di dalam kita. Dan ketiganya ini satu, bukan 3. Ya. Nah, bukti bahwa Yeshua itu Yahweh. Yang pertama, mentahirkan orang yang kena kutuk Elohim. Kemarin saya sudah sampaikan, orang yang dikutuk Elohim itu biasanya penyakit kusta. Nah, orang yang berpenyakit kusta karena dikutuk Elohim, hanya Elohim yang mampu menyembuhkan. Dan Yeshua menyembuhkan. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-3, Yeshua mentahirkan orang kusta. Dan dengan mengulurkan tangan, Yeshua menjamah dia seraya berkata, Aku mau, biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya. Jadi ayat-ayat ini semua membuktikan kalau Yeshua itu Yahweh. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi di dalam kitab Pesita, yaitu kitab berbahasa Aramaik, di sana berbunyi atilat lekon geir yomana perukade tuhi Maria Mesia bemadinta de David. Karena hari ini telah lahir bagimu Maryah. Maryah itu Maria Yah. Maria itu sama dengan Elohim. Kalau Maryah itu Maria Yah, Elohim Yahweh. Jadi hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh di kota Daud. Itu terjemahan yang benar. Dilahirkan Tuhan Yahweh. Wujudnya apa? Manusia, bentuknya bayi. Tetapi sebetulnya itu adalah Maryah. Maria Yah, Elohim Yahweh. Kemudian di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ke-3. Di sana juga kurang jelas jika dibandingkan dengan Hebraic Root Version.
1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yesua terkutuk dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yesua Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Tetapi saudara perhatikan Yesua Tuhan ya. Tetapi di dalam Hebraic Roots Version atau versi akar Ibrani berbahasa Inggris di sana berkata begini. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed. And neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Siapa saudara-saudara? Yahweh adalah Yesua kecuali oleh Ruach HaKodes. Karena itu kalau ada orang yang berglosolalia atau berbahasa lidah. Kemarin bahasa lidah apa bahasa Ibraninya? Lali Pak. Lesonot. Dari kata lason. Lason itu artinya lidah dan bisa berarti bahasa. Lesanot itu bentuk jamak dari lason yang artinya lidah-lidah atau bahasa-bahasa. Maka bisa diterjemahkan bahasa lidah. Ada orang yang berbahasa lidah lesanot, rame bahasa lidahnya, tetapi menolak Yahweh. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kalau itu memang berasal dari Ruach HaKodes, bagaimana mungkin Ruach HaKodes menolak Yahweh? Bisa dipahami saudara-saudara? Karena Yahweh itu ya Ruach HaKodes. Yaitu Yahweh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Kalau Yahweh dalam bentuk roh, tidak bisa berdiam di dalam diri manusia, manusia akan mati. Moses saja ketika melihat Yahweh, wajahnya dan tubuhnya bersinar. Orang Yahudi melihat dia ketakutan sehingga ditutup dengan keranjang. Supaya tidak mematikan dan tidak membuat orang Yahudi takut. Ada kan ayat-ayatnya itu? Tidak perlu saya sampaikan semua satu persatu, nanti tidak selesai, saudara-saudara. Nah, kembali ke pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu Gembala Ralin Tati tadi. Memang ini semua gembala akan sulit menjawab kalau diberi sodoran ayat seperti ini. Coba kita munculkan lagi tadi ayatnya. Nah, Matius 3 ayat 17, kita lihat dulu ayatnya. Matius 3 ayat 17. Dan perhatikanlah suatu suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara siapa? Suara Yahweh. Yang diajak, yang ditujukan kepada siapa? Yesua. Berarti Yahweh beda dengan Yesua. Lagi ayat yang lain. Matius 17 ayat 5. Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka dan perhatikanlah. Suatu suara dari awan itu yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada berapa oknum? 2. Jadi Yesua dengan Yahweh sama atau tidak? Tidak sama. Lagi. Ayat yang lain lagi tadi. 2 Kepa 1 ayat 17. Sebab ketika menerima kehormatan dan kemuliaan dari Elohim Bapa, ada suatu suara seperti yang disampaikan kepadanya dengan kemuliaan yang dahsyat. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Ini kutipan dari tadi ya. Yang terakhir satu lagi. Lukas 3 ayat yang ke-22. Dan Ruach HaKodes turun ke atasnya dalam wujud lahiriah seperti seekor burung merpati dan
terdengarlah suara dari langit yang berkata, Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamu aku berkenan. Jadi ada berapa oknum? 2. Berarti Yesua dengan Yahweh sama atau tidak? Tidak sama. Ini adalah pertanyaan sepenggal. Saya tidak mengatakan bahwa yang bertanya kepada Ibu Gembala Ralintati itu setan. Bisa saja orang itu juga diberi pertanyaan orang lain lagi untuk ditanyakan kepada Ibu Gembala Ralintati. Tetapi perlu diingat bahwa setan itu pekerjaannya memotong-motong ayat. Yesua ketika ada di atas muka bumi ini, dia ditolak, kemudian disalibkan, lalu apa? Setelah disalibkan kenapa? Mati. Titik sampai di situ. Yesua ketika turun ke bumi ini disalib kemudian mati. Titik sampai di situ. Padahal ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Tetapi apa? Bangkit kembali. Dan bukan hanya bangkit kembali, tetapi dia naik ke Samayim. Jadi jangan dipotong sampai mati saja. Maka ada orang yang mengatakan katanya Yesua Tuhan. Tapi kok sakit ketika disalib dia teriak-teriak. Ketika ada di atas muka bumi ini dia lapar minta makan. Kok katanya Tuhan kok bisa dipelorotin sampai telanjang. Walaupun tidak telanjang bugil. Tuhan macam apa itu? Betulkah kita sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Karena itu masih koma, saudara-saudara. Belum titik. Yesua mati. Hanya titik di situ. Ya tentu saja orang akan mengatakan Yesua bukan Yahweh. Ini adalah pertanyaan menjebak. Atau orangnya dijebak. Bisa saja. Karena itu saya katakan wajar kalau Ibu Gembala Ralintati mempertanyakan itu kepada saya. Dan saya akan mengajar kepada gembala-gembala. Kemarin tanggal 6 saya sudah luncurkan surat keputusannya bahwa mulai tahun depan para gembala Gereja Pemulihan Firman dan semua pejabat harus ikut pendidikan Gereja Pemulihan Firman. Supaya kalau ditanya bisa menjawab. Karena sekarang ini tidak bisa pokoknya. Wes pokoknya Pak, tidak bisa seperti itu saudara-saudara. Apalagi Gen Z, generasi Z, mudah labil, ya, mudah terombang-ambing, tidak semudah itu. Apalagi sekarang banyak varian dari orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh. Kebablasan akhirnya Hashem, Hashem, Hashem. Hashem itu artinya itu Sem itu nama. Jadi kalau mari Bapak Ibu kita menyembah Hashem, artinya menyembah nama itu, lah sopo? Nama itu kan macam-macam, Pak Bambang nama itu, Pak Yanto nama itu, Pak Kartolo nama itu. Wong yang punya nama mengendaki namanya disebut kok enggak mau. Malah menyebutkan nama sesembahan lain. Ini kan aneh. Nah, kembali sekarang ke pertanyaan Pak Peter tadi. Kita lihat yang ke berapa tadi? Yang kedua. Saya dalam hati masih bertanya-tanya juga. Apakah waktu Tuhan Yesua disalib dan sebelumnya disesah, apakah Bapa Yahweh juga di sorga merasakan sakit yang sama seperti Yesua? Jawabannya apa, saudara-saudara? Tadi kan saya sudah katakan Yesua itu Yahweh dalam wujud seperti manusia. Maka ketika Yesua disalib, disakiti, Yahweh merasakan sakit atau tidak? Merasakan. Ya, coba kita membuka ayatnya di dalam kitab Zekaryahu pasal 12 ayat yang ke-10. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara yang keras ya. Siap? 2, 3. Lalu ke atas keluarga Daud
dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal, dan akan merasa pahit karenanya seperti merasa pahit karena anak sulung. Di situ ada kata, kepadaku yang telah mereka tikam. Yang ngomong siapa? Bapak Yahweh. Memang Bapak Yahweh ditikam? Yang ditikam siapa? Yesua. Ini ayat jawabannya, ya. Kemudian yang kedua, kitab Yesaya 53 itu berbicara tentang hamba Yahweh. Ini adalah Yahweh yang menyatakan diri di dalam kehidupan Yesua. Yesaya 53 berbicara tentang sang hamba yang menderita. Kita lihat ayat 3 dan ayat 5. Ayat 3, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan. Dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Dia direndahkan dan kita tidak mengindahkannya. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Jadi ketika Yesua disalib, Yesua teriak, itu Yahweh ikut merasakan penderitaan itu, saudara-saudara. Ini pertanyaan ada kaitannya dengan aplikasi kehidupan kita loh. Jadi bukan sekedar pertanyaan abal-abal, menurut saya ini pertanyaan luar biasa. Yang ketiga, nanti kita akan sampai jawabannya. Yohanan 1 ayat yang ke-1. Nah, sekarang kita baca bersama-sama, nanti saya terangkan di dalam kitab berbahasa Ibraninya. Siap? 2, 3. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Sekarang kita lihat terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan di situ ada kalimat yang menarik. Pada mulanya adalah firman. Kalau tadi dikatakan pada mulanya ada firman. Ada dengan adalah itu kelihatannya sepele, hanya diberilah di belakang. Tetapi itu mengandung makna yang berbeda jauh secara teologis. Pada mulanya adalah firman. 1 ditambah 3 adalah 4. Artinya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Pada mulanya adalah firman, artinya firman itu pada mulanya. Bisa dipahami saudara? Saya ulang sekali lagi ya. 1 ditambah 3 adalah 4. Artinya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Pada mulanya adalah firman. Kalau 1 ditambah 3 itu pada mulanya adalah firman sama dengan 4, berarti pada mulanya adalah firman, artinya pada mulanya sama dengan firman. Firman itu bukan pada mulanya. Sampai di sini bisa dimengerti, saudara? Nah, sekarang bagaimana di dalam kitab berbahasa Ibrani? Berbahasa Ibrani berbunyi, Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Beresit pada mulanya haya hadafar, ada dafar itu.
pada mulanya ada dafar itu, pada mulanya ada firman itu. Wahadafar haya et ha Elohim. Firman atau hadafar haya yang ada itu bersama-sama dengan Elohim. Kemudian yang ketiga, wahu dan itu hadafar, yaitu hadafar itu haya Elohim. Hadafar itu adalah Elohim. Jadi kalau diterjemahkan dengan agak jelas begini, pada mulanya ada dafar. Dafar itu, dafar yang sudah ada itu bersama-sama dengan Elohim. Dan dafar yang ada itu Elohim. Siapa dafar itu? Yeshua. Artinya Yeshua itu Elohim. Ya. Yeshua adalah dafar Elohim. Dafar atau firman yang hidup. Mayim Kayim. Sekarang Yohanan 1 ayat 14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman yang adalah dafar, dafar itu yaitu Elohim yang menjadi daging, Yeshua, yang seperti manusia mengalami penderitaan tubuh. Jika tubuh daging itu menderita, maka itu penderitaan Yahweh yang mengambil rupa tubuh seperti manusia. Karena itu ketika Yeshua dianiaya, Yahweh juga teraniaya. Kita lihat lagi, Kisah 20 ayat 28. Jadi jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Ruach Kodes telah menempatkan kamu sebagai penilik untuk menggembalakan jemaat Elohim yang telah dia dapatkan melalui darahnya sendiri. Jadi darahnya Yeshua itu adalah darahnya Yahweh. Tetapi Yahweh yang dalam wujud roh ada darah atau tidak? Tidak ada karena roh. Bagaimana ada darah? Maka dia menjadi seperti manusia. Jadi apa yang dirasakan Yeshua saat disalib, sama seperti yang dirasakan Yeshua saat umat manusia tersakiti. Perhatikan, kita membuka Kisah 9 ayat yang keempat. Kemarin juga sudah saya munculkan. Saat Saul menjahati murid-murid Yeshua, Yeshua merasakan sakit enggak? Coba kita baca ayatnya. Saudara saja yang baca dengan suara yang keras ya. Supaya berbarengan suaranya keras, enggak usah ngebut. Siap? 2, 3. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Yang ngomong siapa? Yeshua. Kapan Yeshua dianiaya Saul? Kapan Yeshua dianiaya Saul? Ketika jemaatnya dianiaya, maka Yeshua mengalami kesakitan teraniaya juga. Saat kita peduli dengan orang yang susah, kita juga sedang peduli dengan Yeshua. Coba kita membuka ayatnya, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Kita baca bersama-sama ya, dengan bersuara yang keras, mulai ayat 35 sampai 40. 2, 3. Sebab aku lapar dan kamu memberi makan kepadaku. Aku haus dan kamu memberiku minum. Aku seorang asing dan kamu menyambutku. Telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian.
Aku sakit dan kamu melawatku. Aku di dalam penjara dan kamu berkunjung kepadaku. Lalu orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, Tuhan, kapankah kami melihat engkau sedang lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi minum? Dan kapankah kami melihat engkau orang asing dan kami menyambut, atau telanjang dan kami memakaikan pakaian? Dan kapankah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu? Ayat 40. Dan seraya menanggapi, raja itu akan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Jadi ketika kita melihat ada orang susah, kita tolong, itu sama saja dengan kita menolong Tuhan. Apakah Tuhan perlu ditolong? Tidak. Tetapi apa yang dialami oleh orang, itu juga dialami oleh Yeshua. Lalu apa aplikasinya untuk kita, Pak? Sekarang saudara punya pergumulan apa? Saudara mengalami penderitaan apa? Saudara sedang mengalami kebingungan apa? Itu juga sedang dialami oleh Tuhan kita. Artinya apa yang kita alami, Tuhan kita tahu atau tidak? Tahu. Jadi jangan berkata, Tuhan aku kok menderita terus seperti ini ya Tuhan. Sampai kapan aku kayak gini terus Tuhan? Nah sampai kapan maunya? Saudara harus mengingat, penderitaanmu adalah penderitaan Yeshua. Asal penderitaan itu bukan karena saudara yang mengadakannya. Saudara main judi, ketangkap polisi, digebuki di kantor polisi. Itu penderitaan Yeshua bukan? Bukan. Belakangan ini ada orang yang minum-minum, kebanyakan mati. Itu penderitaan Yeshua bukan? Bukan. Penderitaan siapa? Dirinya sendiri. Ada orang yang mencuri, ketangkap, atau membunuh, ketangkap, lalu dimasukkan di dalam penjara, dihukum seumur hidup. Siapa yang menghukum? Tuhan? Yang menghukum dirinya sendiri. Karena itu, saudara harus punya iman bahwa apa yang sedang aku alami, Tuhan tahu apa yang aku alami. Bahkan lebih tahu daripada engkau mengetahui penderitaanmu. Karena engkau adalah Elohim yang menciptakannya. Amin. Jadi kita harus berpegang dengan mantap. Seperti Daud yang mengatakan, aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Perhatikan di situ bunyinya apa? Ketika aku berjalan di lembah kekelaman. Bukan ketika aku tidur di lembah kekelaman. Kalau tidur di lembah kekelaman ya kelam terus. Ya kan? Jadi kita ini hanya melewati. Kalau segala sesuatu yang ada awalnya, tentu akan ada akhirnya. Kalau sekarang saudara sedang mengalami kesulitan, berimanlah bahwa tidak lama lagi kesulitanmu akan diubah menjadi kebahagiaan. Saya menyampaikan ini bukan sekedar mengencourage, membangkitkan semangat, memberikan motivasi sebagai motivator. Tidak, saudara-saudara. Tetapi sebagai realitas itulah kebenaran firman. Kecuali seperti yang tadi saya katakan, penderitaan kesulitannya dibuat sendiri.
Yang jelas ketika kita berjalan di alurnya Tuhan, Kitab Suci katakan kita akan naik, dan tidak akan pernah turun. Seperti perjalanan gereja kita. Dulu ketika diusir kita berada di rumah jemaat. Diusir lagi di ruko. Diusir lagi di tempat ini. Ketika diusir, apakah itu merupakan perjalanan turun? Tidak, itu proses untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sekarang kita ada di tempat ini, tidak lama kita akan di tempat yang baru. Jadi semuanya itu melalui proses, saudara-saudara. Sekarang kita sedang menantikan apa yang menjadi pengharapan kita. Ya kita serahkan saja kepada Bapa Yahweh. Kalau ada orang yang bermain-main, sama saja dengan mempermainkan siapa? Bapa Yahweh. Yang menjadi tugas kita apa? Berdoa. Nah yang jadi masalahnya kita berdoa atau tidak? Kita punya beban atau tidak? Mungkin saudara punya beban tapi saudara tidak bisa berdoa bersama-sama. Tidak masalah. Ya di rumah tidak masalah. Asal di rumah juga berdoa. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan Pak Peter Purnomo yang pertama tadi ya. Kita lihat yang pertama. Mengapa Tuhan Yesus kembali ke sorga kok tidak tinggal saja di bumi sampai akhir zaman? Karena waktu terus berjalan, saya akan bacakan hasil resume saya dalam penelitiannya. Mengapa Yesus tidak tinggal di bumi hingga akhir zaman? Yang pertama, karena karyanya sebagai Yahweh yang seperti manusia sudah selesai. Yang kedua, Yahweh turun ke bumi dalam diri Yesua bukan untuk mendirikan kerajaannya secara fisik pada saat itu, tetapi untuk menyatakan siapa Yahweh sebenarnya karena Yahweh itu roh yang tidak bisa terlihat. Maka Yesua mengajarkan tentang Bapa. Yang berikut menyatakan kasih setianya secara nyata. Yang berikut memberikan pengajaran yang benar tentang kerajaannya. Karena orang Yahudi menganggap kerajaan Yesua itu ada di atas muka bumi ini. Karena itu mereka berusaha untuk mengangkat Yesua menjadi pemimpin politik yang melakukan pemberontakan terhadap Romawi. Menyatakan kasih setianya secara nyata ketika dia diperlakukan tidak baik, dia tidak pernah melawan. Meskipun dia mampu melawan, tetapi dia memberikan kasih setia sampai mati di atas kayu salib. Kemudian memberikan pengajaran yang benar tentang kerajaannya. Menyerahkan diri sebagai korban tebusan untuk menebus umatnya bagi orang Yahudi. Bagi kita yang goyim, diapain? Dibeli, bukan ditebus. Kalau ditebus itu misalkan seperti ini. Ini milik saya gadekan kepada Bu Christine misalkan. Bu Christine ini saya gadekan 1 juta. Gembes jelek gitu kok 1 juta Pak Yakub. Mau enggak? Ya sudah mau. Diambillah 1 juta. Ketika saya punya uang, gembesnya ini supaya bisa kembali ke saya, kan diapain saudara? Ditebus. Tapi kalau ini bukan punya saya, punya Bu Christine, berarti saya bisa memiliki kalau saya membeli. Saudara dan saya, kita adalah goyim, bangsa kafir. Jadi yang disebut kafir itu menurut kitab suci adalah bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Bukan seperti orang-orang yang teriak kafir, 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 kafir. Yang disebut kafir adalah orang yang tidak sama dengan dirinya, dengan mereka. Ya, kita lihat ayatnya, Yohanes 19 ayat yang ke-30. Kemudian ketika Yesus mengecap anggur asam, dia berkata, selesailah sudah. Artinya tugas-tugasnya sudah selesai. Dan seraya menundukkan kepala, dia apa saudara-saudara? Menyerahkan, bukan dicabut nyawanya, mati karena tercabut nyawanya, karena dibunuh.
Kalau Yeshua tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati karena dia pemilik nyawa, pemilik kehidupan. Ya. Karena misi itu selesai, Yahweh dalam wujud Yeshua kembali kepada kemuliaannya yang sejak kekal, yaitu berada di dalam kekekalan. Yang ketiga, karena jika Yeshua tetap tinggal di bumi dalam tubuh kemuliaannya, tidak seorang pun dapat bertahan. Tubuh Yeshua yang sudah divine sejak awal, tetapi setelah kebangkitan tubuh itu bersinar dalam kemuliaan sepenuhnya. Maka dari itu saya membuat buku yang berjudul Tubuh Yeshua Divine Sejak Sebelum Kematian. Buktinya apa? Ketika Yeshua menampakkan sedikit saja kemuliaannya, para muridnya sudah sujud, takut. Kan kita sering melihat di dalam kitab suci bagaimana murid-murid takut ketika melihat Yeshua. Contohnya apa? Ketika berjalan di atas air, murid-murid takut. Itu karena Yeshua menunjukkan kemuliaannya sebagai Elohim. Tidak mampu berdiri. Ketika orang-orang waktu itu Yehuda Iskariot beserta dengan rombongannya mau menangkap Yeshua, ketika ditanya, apakah engkau yang bernama Yeshua? Kalau saya rekonstruksikan kira-kira demikian. Yeshua mengatakan, akulah dia. Kitab suci katakan ketika Yeshua mengatakan akulah dia, kenapa? Orang-orang yang bersama dengan mereka itu rebah. Itu karena Yeshua menampakkan kemuliaannya. Jadi kalau Yeshua di atas muka bumi ini tidak mungkin. Bayangkan jika Yeshua dalam kemuliaan penuh tinggal terus di bumi. Umat manusia yang jatuh dalam dosa tidak sanggup hidup berdampingan dengan kemuliaan Yahweh yang telanjang. Karena di mata Yahweh manusia itu telanjang. Karena banyak dosa. Ya, saudara dan saya, kita ini orang berdosa yang menuju kepada kemuliaan. Karena itu jangan merasa diri kita suci. Tidak ada orang suci. Kita menuju kepada kesucian. Yang keempat, karena masa bumi sekarang adalah masa Ruach HaKodes untuk mempersiapkan umatnya. Jadi, kalau di dalam perjanjian lama, itu masanya siapa? Masanya Bapa Yahweh. Kemudian di dalam perjanjian baru, dengan adanya perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan berarti perjanjian baru ada, perjanjian lama enggak kepake. Tetapi ini berbicara tentang era atau zaman yang berbeda. Ketika di dalam perjanjian lama adalah eranya Bapa Yahweh, ketika dalam perjanjian baru eranya siapa? Yeshua. Setelah era perjanjian baru, pada saat Yeshua terangkat ke Samayim sampai dia turun kembali ke dalam dunia, itu masa akhir zaman. Itu masanya siapa? Ruach HaKodes yang disebut Immanuel. Jadi sekarang Yeshua memerintah di sorga dan Ruach HaKodes bekerja di dalam diri orang percaya. Untuk apa? Untuk menuntun, menyucikan dan mempersiapkan umat bagi kedatangannya kembali. Dan hanya orang-orang yang taat yang akan terangkat. Karena itu kita belajar untuk taat, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat itu tidak ada obatnya sudah. Orang sakit saja kalau sudah terlambat, mati. Karena itu jangan sampai kita terlambat, lebih baik mencegah. Kalau Tuhan mengingatkan kepada saudara, ya bertobat. Yang kelima, karena kerajaannya di bumi belum tiba waktunya untuk dimanifestasikan. Rencana Yahweh memiliki tahapan. Yeshua turun sebagai Yahweh yang seperti manusia. Yeshua menyelesaikan karya penebusan. Ruach HaKodes mempersiapkan gerejanya. Yeshua kembali sebagai Raja untuk memerintah secara fisik. Jika Yeshua tetap tinggal di bumi sejak zaman para Rasul, maka proses yang tadi saya sudah bacakan itu akan rusak. Yahweh bekerja dengan urutan ilahi, bukan berdasarkan keinginan manusia yang terbatas.
Karena itulah maka semua ada tahapannya. Saudara makan pun kan ada tahapannya. Contohnya apa? Saudara makan. Habis makan, minum. Minumnya apa? Air putih, kopi misalkan. Ya udah pakai kopi yang enak gitu ya, minum kopi. Setelah minum kopi, baru makan kacang lah misalkan gitu ya. Sekarang urutan itu enggak usah diikuti. Kopi sama makanan campur jadi satu, sama campur kacang. Toh di perut kan jadi satu. Betul enggak? Nah coba rasanya kayak apa? Bisa dimakan? Enggak bisa. Karena itu semua ada tahapannya, saudara-saudara ya. Karena itulah maka GPF itu punya moto tidak kompromi tetapi tidak radikal. Kenapa? Karena ada orang yang baru proses kelas 1, ada orang yang baru proses kelas 2, ada orang yang tangguh sampai perguruan tinggi secara kerohanian misalkan. Jadi berbeda-beda, tidak boleh disamaratakan. Pokoknya tidak bisa. Kerohanian seseorang itu beda-beda. Yang terakhir, yang keenam. Karena Yahweh tidak pernah meninggalkan bumi, walaupun tubuh Yeshua naik ke Samayim, ke sorga, ia tidak pernah meninggalkan bumi. Ia hadir melalui Ruach HaKodes, ia hadir melalui firman-Nya. Ketika saya menyampaikan firman atau saudara membaca kitab suci, maka itulah firman yang berbicara kepada saudara. Ia hadir melalui umat-Nya sebagai tubuhnya. Maksudnya apa? Ketika saudara di luar, apakah orang luar bisa melihat saudara ini ada Yeshua di dalam hidupnya atau tidak? Kalau saudara mengaku sebagai murid Yeshua, tetapi saudara kehidupannya, tingkah lakunya tidak seperti orang yang beriman, berarti Yeshua tidak ada di dalam hatimu. Yeshua hanya sebagai teori saja. Saya juga belajar supaya jangan jarkoni, bisa ngajar ora iso ngelakoni. Guru itu wajib digugulan, ditiru, bukan wagulan saru. Jadi kesimpulannya, bukan Yeshua pergi lalu meninggalkan bumi. Ia kembali ke tempat kemuliaannya, tetapi tetap hadir penuh kuasa di bumi dengan cara yang berbeda. Karena itu jadilah kehidupan yang nyata, supaya orang melihat kalau Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes ada di dalam kehidupanmu. Maksudnya bagaimana Pak? Ya bisa menjadi berkat, bisa menjadi contoh. Artinya kalau ada saudara, orang senang. Jangan ketika saudara masih kumpul-kumpul, lalu Pak Jito datang, Pak Jito. Emang kenapa? Pak Jito kalau kumpul dengan kita ngaco. Kan jangan begitu, tetapi, oh halo Pak Jito, mari Pak Jito, kita kumpul bersama-sama, kami pingin nih dengar apa yang Pak Jito sampaikan, kan gitu. Ya ini hanya contoh saja ya. Bisa dipahami saudara-saudara? Ya, ini saja yang saya sampaikan, kiranya memberkati dalam kehidupan saudara. Mudah-mudahan saudara tersinggung dengan firman pada saat ini, supaya saudara bisa memperbaiki. Amin buat firman Elohim. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Engkau telah memimpin dari awal hingga akhirnya. Kebenaran firman sudah kami dengar, dan Engkau memberikan keteguhan dan kekuatan di dalam kami menghadapi arus dunia saat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan perpuluhan dan juga persembahan tatangan, Engkau pakai dengan luar biasa, supaya dana yang diterima dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa,
Kalau sebentar kami akan pulang, baik yang ada di Ambarawa dan sekitarnya, baik yang ke Salatiga, yang ke Jogja, yang ke Semarang, Engkau kirim malaikat untuk menjaga, melindungi, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wais mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh panah oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk mengangkat kita semua. Haleluya.